Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Hari ini kita kembali berjumpa. Senang sekali rasanya Ibu lihat semua dalam keadaan sehat. Kita hari ini akan belajar fisika, menemukan ilmu yang baru. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bu lihat catatan sekretaris semuanya hadir. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada saat ini kita lagi moving class ini namanya. Dari ruangan kelas lantai 3 turun ke lab komputer lantai 2. Walaupun demikian, Ibu tetap mengimbau karena pembelajaran kita masih dalam terbatas, protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Ya, semua pakai masker, alhamdulillah. Jadi, pada pertemuan kita minggu yang lalu, kita belajar tentang hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini adalah hukum yang menjadi dasar dan akan kita kembangkan dalam pembelajaran kali ini, yaitu mengenai hukum Kirchhoff. Jadi sebelum kita masuk ke hukum Kirchhoff, Ibu mau tahu dulu kesimpulan pembelajaran tentang hukum Ohm pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang mau mengemukakan? Bolehlah satu orang atau dua nanti. Silakan Rafli. Hukum Ohm membahas 3 besaran listrik, yaitu tegangan atau V, kuat arus atau I, dan hambatan listrik R. Dari yang terlihat rumusnya ialah V sama dengan I dikali R. Oke, thank you. Ada lagi? Alia Saskia, silakan. Kuat arus listrik berbanding lurus dengan sumber tegangan. Semakin besar sumber tegangan, maka kuat arus listrik akan semakin besar, begitu pula sebaliknya. Thank you. Ada lagi? Silakan Adit. Grafik hubungan antara V dan I adalah linear atau berupa garis lurus yang menunjukkan nilai R itu di suatu rangkaian. Oke, alhamdulillah Ibu lihat masih ingat ya. Jadi hari ini itulah yang akan kita kembangkan. Kita akan tahu apa hubungan antara hukum Ohm yang kita pelajari minggu yang lalu dengan hukum Kirchhoff yang akan kita pelajari hari ini. Ya, nanti akan kita tahu itu. Sebelumnya Ibu udah instruksikan bahwa kamu harus mempelajari konsep secara mandiri dulu tentang hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Itu dia ya. Ibu sudah kasih juga video pembelajaran. Jadi hari ini Ibu akan meminta konfirmasi dulu. Sudah dipelajari atau belum? Sudah. Jadi untuk memastikan kamu belajar atau tidak, Ibu akan minta dulu 1-2 orang yang mengemukakan apa kira-kira yang dia dapat dari pembelajaran secara mandiri yang dilakukan kemarin. Siapa yang mau mengemukakan kesimpulannya? Farhan, silakan. Hukum Kirchhoff adalah 2 persamaan yang berhubungan dengan 2 arus dan beda potensial yang biasa disebut tegangan dalam rangkaian listrik. Oke, ada lagi? Mau Dila? Hukum Kirchhoff bunyi sigma E ditambah sigma I sama dengan 0. Perumusan hukum 2 Kirchhoff. Apa rumusnya? Yang sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Oke. Jadi dari dasar itu kita akan kembangkan hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kamu tahu itu bisa kita kembangkan secara bersama-sama. Sebelum kita masuk ke praktikum nanti, Ibu mau menunjukkan sesuatu dulu. Perhatikan semua layar komputermu. Ibu udah ambil alih di depan. Di depan Ibu sudah tunjukkan sebuah gambar. Kita akan menganalisis gambar ini untuk menindaklanjuti materi pembelajaran kita hari ini. Kira-kira yang ada di gambar ini apa ya? Instalasi listrik ya. Ini ada di dalam rumah ataupun gedung-gedung. Kita anggap adalah ada di rumah kita. Pertanyaan berikutnya, apa yang ada dalam pikiranmu ketika melihat gambar ini? Listrik. Listrik. Untuk lagi lampu. Arus listrik lagi. Tegangan. Tegangan ada juga lagi. Hambatan. Oh, ada hambatan juga. Nah, ini fungsi instalasi listrik ini kan untuk mengatur
kita menjelaskan hubungan instalasi listrik di rumah kita dengan kondisi yang ada dalam rumah. Misal seperti ini. Coba kamu bayangkan, di rumah itu ada banyak lampu nggak? Ya. Menurut kamu, ketika semua lampu dimatikan dan hanya ada hidup satu lampu, apakah lampu yang hidup itu terangnya lebih dari biasanya? Tidak. Atau misalnya rumahmu dibangun sebuah kamar baru, dipasanglah lampu yang baru. Ketika lampu yang baru ini dipasang, apakah nanti berpengaruh sama tingkat redup atau tidaknya lampu yang lain? Tidak. Kamu bisa jawab. Sekarang bisa nggak kamu menjelaskan kenapa? Itu akan jadi masalah yang akan kita angkat. Bisa nggak kamu menjelaskan kenapa itu tidak ada pengaruh terhadap terang redupnya lampu di rumah ketika dia ditambah dan dimatikan gitu ya? Pernah nggak kamu berpikir selama ini itu kenapa? Karena hambatan berbeda. Terus selain itu, coba hubungkan dengan rangkaian yang ada di gambar. Kalian silakan. Karena arusnya masuk itu semua ke masing-masing lampu, sedangkan masing-masing lampu itu punya hambatan. Itu rangkaiannya tersusun seri atau paralel? Paralel. Paralel. Ya, jawaban Galih benar ya, karena rumah kita itu tersusun oleh rangkaian yang sebagian besar itu paralel. Coba ingat lagi, rangkaian listrik itu terbagi seri dan paralel. Kalau seri itu berurutan, nanti positif sama negatif kita hubungkan. Kemudian bola lampu itu akan ada pengaruhnya terang redupnya itu ke sumber tegangan. Misal sumber tegangannya di sini. Bola lampu yang paling jauh dengan sumber tegangan itu redupnya terangnya nggak akan sama dengan yang paling dekat. Mana yang lebih besar terang? Yang paling dekat dengan sumber itu kalau hubungan seri. Tapi kelemahannya ketika kita matikan satu, matilah semua. Di rumah kita seperti itu tidak? Tidak. Kalau rumah seperti itu kira-kira nyaman nggak? Tidak. Matikan satu, mati semua? Tidak. Makanya rumah itu kebanyakan yang paralel. Cocoknya ini dipasang di mana yang kayak gini? Penerangan jalan, ya kan? Sekali hidup semua. Sekali mati, mati semua. Kalau paralel kita buat di jalan, capek lah kita matikan satu-satu. Nah, di rumah kita pasang secara paralel. Kenapa? Karena sistem paralel ini itu nggak akan berpengaruh ketika komponen satu dihidupkan dengan komponen yang lain, nggak akan. Terang redupnya pun tidak akan ada hubungannya dengan jaraknya ke sumber tegangan. Paham ya sampai situ? Nggak cocok ini dibuat di jalan ya. Atau kamu pernah nggak punya lampu kamar tidur yang lampu hias yang panjang? Itu paralel apa seri? Seri. Kalau paralel capek lah kamu ini matikan satu-satu ya. Bisa ya bedakan. Nah itu dia kenapa tadi tidak berpengaruh terhadap terang atau tidak redupnya lampu ketika dimatikan sebagian atau seluruhnya, itu karena kita menyusunnya secara paralel. Sistem instalasi listrik di rumah kamu, di rumah kita itu tersusun secara paralel. Nah hubungannya apa sih paralel ini dengan Kirchhoff kan gitu? Kirchhoff yang akan kita pelajari hari ini kan? Ada yang bisa jawab? Ibu mau mengarahkan kamu ini. Jadi semua materi yang kita pelajari dari awal semua saling berhubungan. Ada yang bisa jawab hubungan hukum Ohm, rangkaian listrik paralel seri dengan hukum Kirchhoff yang akan kita pelajari sekarang? Paralel seri sama. Iya. Ketika ada sebuah rangkaian kompleks yang terdiri dari banyak cabang dan banyak sumber tegangan, hukum Ohm nggak mampu menyelesaikan permasalahan di situ. Jadi seorang fisikawan Jerman bernama Robert Gustav Kirchhoff menyelesaikan hal ini. Jadi ketika ada banyak sumber tegangan dan banyak cabang-cabang arus, maka harus kita selesaikan dengan hukum Kirchhoff. Nah, itulah hubungannya. Ketika tidak mampu hukum Ohm, maka kita masukkan dengan hukum Kirchhoff. Nah, hubungan dengan seri paralel apa, Bu? Kan gitu. Hukum Kirchhoff ini bukan sebuah komponen, dia hanya sebuah rumus untuk mengatur jalannya arus listrik di rumah. Jadi secara kasat mata kita nggak akan bisa lihat penerapannya. Salah satu komponen yang paling bisa kita lihat jelas penerapan dari hukum Kirchhoff adalah hubungan seri paralel ini. Itu dia ya. Hubungan seri paralel adalah apa? Komponen yang menggunakan prinsip hukum Kirchhoff dalam cara kerjanya di instalasi listrik, salah satunya di rumah kita. Bisa paham sampai di situ? Paham.
Oke, maka yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Kita akan mampu menganalisis konsep dan penerapan yang benar pada hukum 1 dan 2 Percov. Setelah itu nanti kita akan membuat sebuah praktikum secara virtual. Nanti akan Ibu tuntun secara virtual bagaimana membuktikan apakah benar arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi hari ini setelah itu Ibu akan bagikan dulu LKPD ya. Nanti kamu bisa jadikan ini sebagai penonton kelompok 1. Silakan sambil ditulis namanya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ini nggak ada depannya. Dituliskan nama kelompok 5. Kelompok 6. Tuliskan dulu namanya, 1 menit aja. Kalau udah ditulis biar langsung kita alihkan ke sini nanti ya. 1 menit aja, Ibu tunggu. Silakan. Ini Ibu buat linknya di grup kita ya. Bisa kamu lihat? Iya benar. Tulis dulu sambil Ibu kasih petunjuk nanti sedikit. Linknya ada di WA group. Sudah? Ya Bu. Belum? Belum ditulis. Tulis dulu namanya. Nama kelompoknya di kertas. Kemudian buka ya. Apa petunjuknya? Coba lihat di bagian prosedur percobaan. Prosedur percobaan. Buka aplikasi. Kita akan praktikum secara virtual dengan menggunakan PET simulation, PET Colorado ya. Buka aplikasi PET dengan menggunakan link. Ini nanti linknya Ibu masukkan di grup WA. Kamu buka. Nanti setelah kamu buka muncullah ini. Bisa dilihat? Nah, muncul ini. Nah, prosedur yang kedua apa katanya? Setelah muncul, pilih kotak yang bertuliskan lab. Pilih ini. Sudah? Muncullah gambar ini. Sampai di sini bisa ikut? Nah, kemudian kita buat arahnya konvensional arus dengan nilainya kita klik. Ya, supaya nanti nilai-nilai dari masing-masing hambatan, kuat arus dan sumber tegangan nampak. Kemudian apalagi setelah itu katanya, setelah muncul ini rancanglah percobaan melalui susunan komponen-komponen pada kabel. Perhatikan dulu ini. Intinya nanti ada satu sumber tegangan, kemudian ada lampu sebagai arus masuk dan lampu 1 ya. Kemudian ada lampu 2 dan 3 sebagai arus keluar. Bu, boleh nggak kami rancang nanti yang masuk 2 yang keluar 1? Boleh. Itu terserah kamu, kreativitas kamu nanti untuk membuat rangkaian. Ibu cuma buat contoh dulu rangkaian sederhana. Coba ya, ini apa? Kabel ya. Tarik. Sudah, tarik aja di drag ya apa namanya. Kemudian baterai. Ini mana positif? Positif. Ini yang nampak kursor Ibu. Ya, kalau mau kamu balik boleh. Itu kan akan berpengaruh tentang arah arus ya. Sudah. Kemudian hubungkanlah di sini kabelnya. Lagi bengkokkan.
Kemudian apa tadi lagi, lampu ya? Lampu. Lampu. Bisa Lampu, kamu ini ya. Kemudian Lampu. cabang ya. Cabangnya 2. Mau kamu buat gini pun boleh kalau kamu nggak mau ribet. Ini juga boleh. Langsung ada lampu di cabang-cabangnya. Lagi hubungkan semua. Lagi ditutup. Ratikum ini enak ya, tergantung kamu. Kalau misalnya salah, ini gunting ya. Kamu gunting. Bisa. Ya, kalau misalnya salah bisa digunting. Kan ini dia keluar. Kalau mau panjang tarik. Hidup ya. Untuk melihat nilainya gimana Bu? Ini dia. Ini dia 9. Mau ditambahi boleh. Jadi nanti tiap kelompok nggak sama nilai V-nya ya. Gimana nambahinnya? Klik di sini. Kemudian naik turunkan. Bisa. Nah, untuk menentukan hambatan lampu, kamu juga bisa memvariasikan. Klik di sini. Mau kamu buat berapa? 10 juga boleh. Tapi ingat 3-3-nya usahakan sama ya. 3-3-nya sama. Yang merah ini menyatakan apa? Arus. Arus dari positif ke negatif ya. Sudah, itu kalau dihubungkan, kalau diputuskan enggak dia. Oke? Nah, setelah ini gimana Bu? Nah, setelah ini kita mau mengukur apa di sini? Setelah ini mengukur apa? Gunakan ampermeter untuk mengukur kuat arus. Nanti kita masukkan di sini. Tegangan beda potensial yang kamu pilih, buatlah di sini. Hambatannya berapa? Kan harus sama 3-3-nya ya. Misalnya kalau gambar itu berapa? 22. 22 di sini. Hambatan lampunya berapa di gambar itu? 10. Ada lagi, I masuk sama I keluar mau kita ukur. Gimana caranya? Kita mengukur kuat arus dengan menggunakan ampermeter. Nah, ini semalam Ibu bilang ketika ampermeter itu harus dihubungkan seri atau paralel dengan rangkaian? Seri. Jadi diputuskan, putuskan dulu. Putuskan. Ini boleh kamu ini. Kalau seri itu ini putuskan, masukkan ini. Nampak ya? Cuman ini belum terukur yang masuk berapa, yang keluar yang nampak kan? Pakai ampermeter yang bisa ini kan, sini letakkan di sini. 1,47 yang masuk, 0,73 yang keluar sama enggak? Kamu jumlahkan ini, kalau sama berarti percobaanmu berhasil. Nah, turunkanlah ini, terserah kamu. Tiap kelompok nggak sama ya. Nah, itulah yang kamu masukkan di sini nanti. I masuknya berapa, I keluarnya berapa, dengan catatan ini ketika dijumlahkan harus sama ya. 2 kali buat, nah nanti bikin lagi tegangan yang berbeda. Kalau ini tadi 30, mungkin nanti kamu buat 16 atau berapa. Bisa sampai situ? Bisa tidak? Nah, ketika mau mengukur voltmeter gimana Bu? Ini kan udah nampak langsung. Ketika mau ukur pun kita bisa pakai voltase. Yang positif semalam Ibu bilang yang merah ya. Sama enggak? 45 sama ya? Sama Bu. Sama, bisa. Oke, nanti setelah kamu selesai, udah kamu isikan datanya, nanti kamu browser. Nah, ini foto rancangannya kamu screenshot. Bisa di screenshot ini? Pakai print yang di keyboard, print screen. Nanti pindahkan ke WA, bisa ke Word gini. Ibu bikin dulu Ctrl M. Udah, yang ini Ibu print screen. Kemudian Ibu masukkan ke sini. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa Bu. Oke. Jadi nanti ada 2. Ini hukum 1 Kirchhoff, nanti hukum 2 Kirchhoff. Gimana Bu? Hukum 2 Kirchhoff kamu ikuti juga petunjuk yang ada di mana? Di sini. Ini rangkaiannya. Ada 2 baterai dan 2 lampu. Kamu coba dulu. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Nggak ada. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ke Ibu ya, supaya kita proses. Bisa? Oke, kalau bisa Ibu selesaikan dulu biar kamu bisa bekerja.
link yang Ibu buat dan mulai bekerja dari sekarang. Silakan. Coba. Linknya sama siapa tadi? Oke. Coba gambarnya kreasikan. Nggak harus sama. Gambarnya suka-suka. Kalau besar-besar kecil-kecil juga boleh. Nanti coba Bu, nanti Bu aja kalau ada yang ini arus, kita pakai arus aja. Labelnya juga diklik biar tahu nanti nilainya. Sudah? Ini gambarnya, coba gambar satu titik. Ini ya kan? Intinya satu lampu, pokoknya 3 lampu, ada yang masuk ada yang keluar. Kalian boleh mengkreasikan yang masuk 2, yang keluar 1 juga boleh. Yang penting ada yang masuk dan keluar. Coba ini lihat. Oke, mau panjang-panjang boleh, mau pendek-pendek juga boleh. Lampu. Oke. Lagi. No. Gini, angkat ini. Mau digini? Balik lagi. Ini mau membengkok aja, bengkokan aja. Gitu. Coba. Klik konvensional yang di kanan atas biar kita lihat arus, jangan yang elektron dulu. Kita mau arus dulu. Terus nilai value juga di checklist biar nampak nilai dari masing-masing hambatan, kuat arus atau sumber tegangan. Gak usah takut-takut, gak akan kesetrum. Ini virtual. Dia gemetar soalnya. Tenang. Coba lanjut. Enggak, di sini. Ini kabelnya. Nanti nggak bisa jalan ya. Ya, ikuti. Ini juga. Ini ada Satu nak, ini satu aja. Ini dulu nak. Boleh. Kamu yang ini oke. Bener. Itu nggak connect kak? Itu connect. Dikukus dulu ya. Siapa itu? Ini juga belum connect sampai sekarang. Coba gini. Jangan lari. Taruh sana. Berarti ini 2 baterai kan jadi cepat siap ya. Jadi bisa dijawab langsung. Oke? Nah ini benar-benar bagus. Di sini nak, di sini. Jadi kalau kenalan kayak gini, kalau salah bunyi. Udah, maksud ibu di sini nak, di sini. Ini. Gak apa-apa mirip juga. Kalau mau kamu buat biru, tambah aja di sini juga bisa. Pastikan lagi ya tadi kalau mau yang konvensional, value dikit biar nampak. Ya, value nilainya jadi nampak itu hambatannya berapa, sumber tegangannya berapa. Itu punya siapa? Alifnya udah cantik itu. Ya benar. Tapi diganti ya, nah biar nggak sama, jangan 10 ohm semua, biar beda-beda. Nggak nampak. Oke, Bu. Kenapa? Di tengah-tengah. No. Ini loh nak, di tengahnya aja, jangan di ujung. Kalau di ujung kamu pegang, dia akan memperpanjang. Kalau ini kan membuat panjang, di tengah kalau mau mindahin. Nah kalau udah terbuat seperti ini, klik di sini potong. Kalau salah, ya di tengah gini ya. Lanjut. Yes, nanti di sini. Cari lagi kabelnya. Ini yang nomor berapa ini?
Enak hukum 1 ya, kamu yang hukum 2 biar sama-sama ini. Oke, nanti lanjutannya melanjutkan. Ena yang mana? Ena yang mana? Oke, Ena udah sempat ini kan? Iya. Terserah nggak harus di sini Ena. Mau di sini juga boleh. Yang penting 2 baterai 2 lampu. Kreativitas aja. Ini untuk membalik aja gimana? Nah, pintar. Kenapa? Perhatikan dulu. Terus putuskan. Bu ini juga perhatikan dulu positif negatif. Ininya. Banyak, terlalu besar ini Muna, terlalu besar. Lampunya 2 lah. Hambatannya kecil kali, sumber tegangan tinggi kali. Ini di mana? Di itemnya. Di bawah hasilnya Di screenshot udah ada catat di data tabel apa dari tadi itu konvensional gali sama value-nya di checklist biar kamu tahu nilainya berapa. Ceknya nampak ya 9 volt. Itu variasi ya. Jangan angka di sini 3 ohm, 3 ohm bulan. Maksudnya kita tambahin. kalau sekarang di sini saklar bisa. Boleh pakai saklar juga boleh. Nggak pakai saklar tinggal hubungkan langsung juga boleh. Kreativitas nanti akan nilai itu gambarnya. Nggak apa-apa, yang penting bisa. Mana sumber? Pas nggak? 1,49, 1,49. Yang ini masuk yang mana? Ini Bu. Ini yang 1 ke 2? 1. Yang ini masuk yang mana? Ini masuknya belum di mana belum kan? Ini yang masuk kan? Ini yang masuk kan? Langsung persamaan. Berarti di sini dua-duanya. Iya di kabel yang satu. Bisa ini diputus. Di sini ya. Nggak bisa. Kan ada tempatnya. Satu lagi di sini. Gitu. Makanya bisa. Berarti ini seri ini paralel ya? Ini ada paralelnya, namanya bercabang. Kalau ini seri. Ini emang harus seri. Yes. Kita pakai 1 loop. Nanti kalau 2 loop besar ribet. Bisa loop? Hah? 1 loop? Yang hukum 2 Kirchhoff. 1 loop. Kan 1 loop itu. Itu screenshot itu udah bagus itu. Coba pas nggak ini masuk sampai keluar. Masukkan ke sini nak. Gali datanya, masukkan sini. Jangan lupa mengisi LKPD nanti gara-gara nggak ini ketagihan mencoba-coba LKPD-nya nggak siap. Bisa? Ini kan ada 1 lampu kita buat 1 lagi. Iyalah. Mana? Ini 1 lagi yang Nggak usah ikut itu kan udah sama dengan ini nanti. Coba ikut yang nggak ngerti aku. Sama kan sih? Nggak apa-apa. Ini sebenarnya di belakang ini ada koma-koma ini. 0,933 berapa mungkin ini ganti aja jadi 2 ya 2,8 ya. Oke. sama aja. Oke, bisa paham apa lagi Haikal? Ini misalnya 3,333. Oh iya bodoh banget dia jadi 2,8. Sebenarnya banyak 5 tambah 1,5 sama dengan 3 ya. Bisa ya? Ya udah pas. Nah sekarang jawab tinggal
Kalian sesuaikan dengan Tadi nggak? 30. Oh emang dengan 20 ada yang segitu gitu? Ini lebih tambah ya? Iya, sebenarnya sama yang dimasuk. Oh salah ya. Masuknya di sini. Iya, karena sumber tegangan Kan? Iya, David ya? Hah, keren banget. ini kan variasikan. Kalau yang dua nih. Oke. Ada lagi? Meternya masukkan dong. Kita mau ngukur juga. Ya. Itu iya Pak, I keluar, I masuk belum ada juga, nggak apa-apa, I keluarnya dulu putus. Sini keluarnya seharusnya. Iya, boleh, I masuk. I masuk. I keluarnya dulu dia nggak apa-apa. Apa ya? Loh, gitu. Iya, ya kan? Rusak nih rangkaian. Kenapa beda bilang? Oh, enggak. Hambatan. Tunggu dulu. Masukkan dulu ininya. Coba, I masuknya belum kamu. I masuk belum ada ampermeter. I masuk belum ada ampermeter, yang mana harus diputus? Ini yang masuk kan? Dari sini, ini salah satu kamu putus. Boleh diputus, nggak tanpa putus pun ini ada ampermeter yang nggak harus diputus. Ada 2 jenis ampermeternya itu. Itu aja ambil, yes. Terus bikin di mana? Tarik kabelnya, kabel. No, geser lagi, geser. Ya, situ. Coba, pasnya itu 6,67. Pas. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Ibu tanya. Lampu itu ada 3 masalahnya. 4 ya. Tunggu, yang masuk yang lampu masuk berapa? Yang masuk yang mana? Ini yang keluar? Yang keluar ada yang I1 yang mana? Yang I1 keluar harus masuk 1 atas 1,67. Ada berapa hambatannya di situ? Ada 2, makanya berbeda. Ada 2 hambatan kamu. Ketika hambatannya besar, kuat arusnya pun mengecil. Ketika hambatanmu cuma 1, lebih besar kuat arusnya kan? Tidak ada masalah. Paham, Rafli? Di jalan juga gitu kan? Kalau banyak mobil, ya, kalau nggak banyak mobil itu sebagai hambatan lebih besar kan kalau kecepatan kamu. Nah itu dicatat dicatat coba. Itu yang hukum kerja berapa? Ini hukum kerja berapa? Yang I masuk sama I keluar. Hukum 1 Kirchhoff. Iyalah. Jadi berapa? Ini jatuh berapa? Kan kok 50 ya 50. Ibu sudah diisi belum? Yang kedua kayak gini Bu. Tutup dulu Adila. Kita hapus yang ini aja. Apa yang mau ditutup? Kabel. Nanti ini gegelmu ada berapa? Gegel itu kan ini 38 dan 30. 38 30. Hambatannya 50. Oh coba bervariasi. Hambatannya bervariasi karena datanya kita 41. Boleh 43. Sudah? Nah, berapa ininya total? Sama karena ini seri kedua. Sama kan? Satu aja pun jadi. Sama semua. Nah, itu semua seri kuat arus itu sama. Ini puluh ini. Aduh, Udah print apa lah? Itu udah sebenarnya kalau kamu bervariasi juga. Hambatannya berapa? Nggak ada pas nih, udah betul nih. Memang udah betul. Apa yang kau tambah-tambah? Orang ibu di sini tadi. Oh iya, Farhan lupa itu Danon. harus dihapus. Itu kalau udah dibuat sama Adit, itu aja lah kalian ini tinggal ngisi data. Kan itu gunanya kerja tim, kerja kelompok.
variasikan nilainya ya Habib. Itu nilai hambatan juga jangan 10 dua-duanya. Beda. Bedakan kalau hukum Kirchhoff biar kita buktikan nanti salah satu. Sama V-nya juga ya, GGL-nya juga jangan 20. Yes. GGL-nya ada 2 itu kan. Jangan 20 dua-duanya variasikan. Ini juga nanti ukur buat arus. Ukur buat arus libatkan ampermeter Abim seperti yang di sini tadi. Nah, diletakkan di mana terserah kamu lah itu. Nanti Ibu lihat benar atau tidak. Boleh? Yang udah siap lampu mana? Tinggal data ya. Ya Bu. Ada masalah? Sama dia. Apanya nggak sama tuh Bu? Gimana nggak sama? Ini ditambah. Sudah. Kalau ditambah Segitu ya, 0,53. Oh, Iya, ini Dina. Ini misalnya 0,3333, 0,53333. Jadi bisa dibulatkan mungkin 666 jadi dibulatkan jadi 7. Ini sebenarnya banyak koma di belakang ini. Buat aja sini 6. Jadi ya. Itu kan pembulatan dua angka belakang koma. Ya. Apa itu? Berapa I-nya? Udah pas. Oke, ini di mana? Buka kolom. Ya udah pas. Nah, sekarang jawab. Tinggal dibahas. Udah dapat data, tinggal dibahas. Yang mana mau bilang? Coba lihat dari 1,68 tapi 1,67 ini. ini hukum berapa? Hukum yang satu. Coba jumlahkan. Kalau ini sama ini berapa? Jadi 1,68 Bu. Ini sebenarnya 1,6 pembulatan ini kayaknya. Pembulatan ini kan sebenarnya banyak di belakang koma. Bisa jadi harusnya 8333 berapa? 336 dibulatkan jadi 4336. Kan ketika dijumlahkan ketika banyak itu bisa jadi 6. Kalian sesuaikan aja di sini dari 6. Oke, sesuaikan aja. Ada kenapa? Iya, pembulatan. Karena sumber tegangan hambatannya berbeda nilainya kan. Hambatannya sama. Coba ini kan variasikan. Nah, kalau di hukum 2 nih, hukum 2 Kirchhoff hambatan dan GGL-nya jangan sama biar kita bisa pahami konsepnya. Pasti dan sama. Iya. Tapi ini beda sama dia. Sebenarnya benar. Iya, nggak ada masalah konsepnya yang hukum 2. Udah di ini kan diisi. Yang mana yang nggak paham yang mau ngisi data? Ini benar ya? Apanya yang mau kamu tanya? Semuanya. Benar kan? Bener? Benar kan? Jadi ini apa 41 volt? Ini hukum berapa? 2. Hukum 2 nggak di sini kolomnya. Hukum 2 di sini. Jadi ini satu lagi tuh? Ya variasikan yang sana. Tadi kan 64 volt, ganti tadi 66 volt, ganti jadi berapa? Hukumnya juga 2 kali. Apa sih? Yang di screenshot yang 2. Ya, satu hukum 1, satu hukum 2. Hukum 1 Kirchhoff itu kita bikin 2 kali kan? Screenshotnya sekali aja. Pokoknya satu kelompok, satu hukum Kirchhoff, satu Kirchhoff, satu hukum 2 Kirchhoff. Bisa ya? Apa lagi? Nah ini kenapa bisa sama? Ini hubungan apa? Hubungan seri. Dalam hubungan seri kuat harusnya mengalir pada setiap hambatan kan sama. Itu dia konsepnya. Udah. Mau lagi belajar? Oke. Ada lagi? Betul kan buatnya kan? Ya, ada. Pembahasan dari bisa kamu bahas? Bingung. Inilah kamu buat ketika dibuat sumber GGL yang bernilainya berbeda dengan hambatan berbeda, maka didapatkan hasil sekian.
hasilnya inilah kamu buat apa namanya? Nah, hasilnya buat arus itu di setiap hambatan sama. Karena apa tadi gue bilang? Karena rangkaian yang kita buat ini kan rangkaian satu loh. Dia bisa disebut sebagai rangkaian seri. Dalam rangkaian seri, buat arus yang mengalir sama. Nah, terus nanti difoto dan di sini terbukti. Nah, terbukti itulah intinya. Pokoknya terbukti dari data yang ada. Ada lagi? Apa? Kenapa Abim? Nggak ngerti di mana? Astagfirullah. Apa ini? 20, 15, benar? Kenapa lambat itu jalannya merek? Iya, sumber tegangannya kecil, jadi kuat mengalir pergerakannya tuh lambat itu bisa dilakukan. Jika sumber tegangan kecil semakin besar, maka pergerakan mobilitas listrik dari rangkaian bisa kan? Terus lampunya dan lampu ini loh buat kesimpulan bisa dijawab? 5 menit lagi siap ya, kita harus presentase. Ini tadi hukum berapa? 1. Rangkaian ini kan ada 1. Foto dulu hanya ini ya. Ini buku mbak kita. Astaga. Ya udah tinggal itu V per R. Bagikan aja. Mana? Setahu aku itu V per R. Nggak usah, itu dibagikan. Dibagikan? Ini tambah ini, hasilnya ini sama, ini masuk sama ini. Itu nggak satu I-nya, lupa. Gimana dia? Kau bikin oh iya. Jangan dikirim dulu, Dit. Oh iya. Enggak. Ada udah dikirim dan kami harus. Kalau mau yang kedua tiga sini. Ini.
Kalau ini udah ada dari sini, dari masuk. Geblek sini tuh. Ngapain kan udah masuk? Iya, isi sama aja. Dengan menggunakan dua dari Tinggal ini satu gitu loh. Apa yang berubah dari itu? Naikkan aja voltnya. Gimana voltnya? Naikkan voltnya, naikkan hambatannya. Ada yang bertanya silakan. Ya, naikkan voltnya. Jadi Tahu. 82. Hambatannya naikkan ke 3, 5. Hambatannya naikkan. 85. Hambatannya naikkan. Kenapa sih yang terkam? Berapa? Tahu. Kita naikkan biar sama. Berapa ya? 35. Wah, 55. Ini berapa sah? 55 lampunya naikkan hambatannya. Oh iya, sudah gitu. Itu masih ada foto lagi. Yang kedua masih ada foto. Ya, Yang kedua di screenshot juga. dibuat dikirim juga, Bu? Iya. Kirim deh. Jadi satu screenshot hukum satu kiricot, satu lagi screenshot hukum dua kiricot. Ya maksudnya yang dikirim satu-satu aja kan? Satu-satu, maksudnya dua, jadi satu kelompok itu dua gambar. Nah, gitu deh. Jadi yang kedua ini masih dibuat. Gini aja loh. Gini aja loh. Kawan dulu. Tadi mana gambarnya? Sudah? Berapa menit lagi? 2 menit lagi presentase ya. Yang artinya yang ini. Waktu kita udah mau habis loh. Ini datanya. Datanya di mana ya? Yang kira-kira ada pertanyaan silakan tanyakan ke ibu, nggak apa-apa. Tambah lagi nanti. Oke, waktunya kita presentase. Silakan kelompok Ilma, kelompok 4 untuk presentase terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum kelompok 4, yaitu Ilma Septi Azizah dan Azhara Gawina. Untuk praktikum pertama yaitu hukum Kirchhoff 1. Hukum 1 Kirchhoff. Terdapat tegangan atau beda potensial sebesar 45 volt dengan hambatan lampu sebanyak 3 lampu yang masing-masingnya 10 ohm. Dan didapat I masuk yaitu 3 ampere dengan I keluar 1,5 ampere dengan 1,5 ampere yang sama hasilnya dengan I masuk yaitu 3 ampere. Lalu yang kedua terdapat tegangan atau beda potensial sebanyak 120 volt dengan hambatan lampu yaitu 3 lampu yang masing-masingnya bernilai 28 ohm. Dan terdapat I masuk sebanyak 2,86 ampere dengan I keluar yang satu 1,43 ampere dan yang satu lagi 1,43 ampere sehingga dihasilkan sama dengan I masuk yaitu 2,86 ampere. Oke, Bapak Hasan, boleh dibacakan
dari itu terbukti tidak hukum satu Kirchhoff-nya? Dari praktikum yang diperoleh dibuktikan bahwa I masuk sama dengan I keluar. Untuk data yang satu dan data dua sama? Sama, Bu. Oke, thank you Dilma. Untuk nomor 2 itu kelompok 2, silakan Dila. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil presentasi kami. Percobaan hukum 2 Kirchhoff. GGL pertama 20,1 volt. Hambatan lampunya 10 ohm. IA-nya sama dengan 0,49 A. Terus? Yang kedua 9,5 volt. Hambatan lampunya 50 ohm. IA-nya 0,49 A. Kedua sumber tegangan dan hambatan yang berbeda menghasilkan kuat arus yang sama, atau rangkaian yang dirangkai adalah rangkaian seri. Sama ya? Oke. Ada yang berbeda? Sama semua, oke. Nah, kita ini mau ngambil satu data dulu untuk hukum 2 Kirchhoff. Kita kan sekaligus akan mengamati persamaan matematis. Kelompok mana yang mau iwan? Kelompok 1, kelompok Galip. Berapa untuk hukum 2 Kirchhoff? Hukum 2 Kirchhoff berapa GGL yang pertama? 41. Lagi? 9. Lagi? Hambatannya 10 ohm. 22 10 ohm. Oke. Apa rumus hukum 2 Kirchhoff? Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita mau cari apa di sini? I. Kita lihat yang didapatkan secara praktek oleh kelompok 1 benar tidak secara teori perhitungan ya. Arah kamu ini bertemu dengan kutub negatif atau positif di gambar. Coba ibu cek di sini ya. Iya, bertemu negatif. Berarti negatif ini. Negatif 41, negatif 9 ditambah I kali 10 tambah 10 sama dengan 0. Ini berapa? 20. 2/5. I sama dengan 50. Ini jadi positif ya? Iya. Per 20. 5/2. 2,5. Berapa yang kalian dapat? 2,5. Benar ya? Sama ya? Jadi secara perhitungan dengan secara praktek yang kalian buat hasilnya sama. Ya? Bisa paham sampai sejauh itu? Jadi secara nggak langsung kamu udah paham sebenarnya perhitungan matematis dari data yang kamu dapatkan. Ya? Itu dia. Next lagi. Ada pertanyaan nggak sampai di situ? Itu penguat sedikit untuk kamu. Coba dilepaskan dulu semua ininya, ibu mau nunjukkan sesuatu. Nampak? Oke, jadi yang penting yang kamu harus ingat dalam hukum 1 Kirchhoff bahwa ada sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berapapun I masuknya, maksud ibu berapa cabangnya boleh, yang keluarnya pun berapa cabangnya boleh. Yang penting ketika dijumlahkan yang masuk dengan yang keluar itu nilainya sama ya. Kuat arus yang masuk melalui titik percabangan sama dengan kuat arus yang keluar melalui titik percabangan. Itu untuk hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 2 Kirchhoff yang harus kamu pahami adalah peraturan rumus. Itu rumusnya udah ada di depan. Yang harus dipahami itu tanda plus dan minus untuk GGL. Ketika dia bertemu dengan kutub positif terlebih dahulu, maka dia bertanda positif. Ketika dia bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu, maka E-nya bertanda negatif. Bisa ya? Kuat arus bertanda positif jika arah arus sama dengan arah loop, dan kuat arus bertanda negatif jika arah loop berlawanan dengan arah arus. Itu aja penguat dari ibu. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada, saatnya kita membuat kesimpulan. Silakan satu aja kesimpulan per kelompok biar kita selesaikan cepat. Ayo nak.
Silakan Adit. Ibu, saya akan membacakan kesimpulan dari percobaan hukum 2 Kirchhoff. Pada percobaan terdapat 2 GGL, yaitu 41 volt dan 99 volt, dan memiliki hambatan sebesar 10 ohm sehingga didapatkan kuat arus sebesar 2,50 ampere. Oke. Terus? Sehingga memenuhi dengan teori sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff terbukti. Terbukti. Lagi ada lagi kelompok lain yang mengemukakan kesimpulan? Doni, silakan. Sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai hukum 1 Kirchhoff. Kesimpulannya adalah dari data yang telah kami coba, ternyata telah terbukti bahwa masuk itu sama dengan I2. Itu. Ya. Di Hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff terbukti. Ada lagi? Silakan kelompok 6 untuk mengemukakan kesimpulan terakhir. Satu lagi. Berdiri nak, berdiri. Jika tegangan listrik semakin besar, maka pergerakannya akan menjadi semakin cepat dan lampu akan menjadi semakin terang. Semakin terang atau jalannya semakin terang. Terima kasih. Itu kesimpulan kita hari ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai di situ? Tidak. Jadi itulah yang kita dapatkan. Semuanya terbukti. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa kamu dapatkan menjadi sesuatu ilmu yang baru. Setelah ini, sebelum kita tutup pembelajaran, jangan lupa nanti ada tugas ya di buku latihan, di buku ajar kita. Silakan dikerjakan. Akan dikumpul nanti 3 hari dari sekarang, dan jangan lupa belajar tentang materi berikutnya, energi dan daya listrik. Tetap semangat ya, apapun ceritanya, Ibu selalu mengingatkan untuk selalu semangat. Ya, kita akhiri dengan pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah.